Nah, pertanyaannya Bapak dan Saudara sekalian, bagaimana jika amalan itu bercampur dengan ria? Artinya dia melakukan sesuatu karena ingin dilihat oleh seseorang. Maka jika ria ada dalam semua ibadah, maka ria seperti ini hanya ditemukan pada orang munafik dan hanya orang-orang kafir saja. Jadi sekali lagi jemaah yang berbahagia, jika ria itu ada dalam perkara ibadah, maka hanya ditemukan pada orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu. Jika ibadah dari awalnya tidak ikhlas, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, niat awal dalam ibadah adalah ikhlas. Namun di pertengahan ia tujukan ibadahnya kepada makhluk, maka pada saat ini ibadahnya juga batal. Jadi awalnya sudah ikhlas, tapi tak kala dia menjalankan ibadah, tiba-tiba ada keinginan untuk dilihat oleh orang lain, untuk dipuji orang lain, maka pada saat itu ibadahnya juga batal. Selanjutnya, jika niat awal dalam ibadahnya ikhlas, jadi awalnya dia beribadah ikhlas karena Allah, namun di pertengahan ia tambahkan dari amalan awalnya tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jamaah yang berbahagia, jadi awalnya dia sholat ikhlas, tapi kemudian dia melihat ada temanku ini orang yang sangat mengenal saya. Lalu kemudian dia perpanjang bacaan Qur'annya dari biasanya karena ada teman yang ada di belakangnya. Maka tambahan ini yang dinilai batal dari niatnya. Karena itu mari kita berhati-hati tentang perkara niat ini. Jadi awalnya sudah ikhlas, tapi begitu dia tahu bahwa ada temannya di belakang, lalu dia memperpanjang sholatnya, memperpanjang bacaan Qur'annya. Namun jamaah yang berbahagia, niat awalnya tetap ada dan tidak batal. Inilah amalan yang tercampur dengan riya. Jadi niat awalnya tetap ada dan tidak batal. Inilah yang tercampur dengan riya. Jika niat awalnya sudah ikhlas, namun setelah ia melakukan ibadah muncul pujian dari orang lain tanpa ia cari-cari, maka ini adalah berita gembira berupa kebaikan yang disegerakan bagi orang yang beriman. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, jika niat awalnya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dia menyelesaikan ibadahnya muncul pujian dari orang lain tanpa ia minta, tanpa ia sedikit pun tidak berniat untuk dipuji oleh orang lain, tapi kemudian orang memuji dia, maka ini adalah berita gembira berupa kebaikan yang disegerakan bagi orang-orang yang beriman. Namun jamaah yang berbahagia sekali lagi, mungkin pujian ini diberikan di saat bukan di hadapan kita. Sebab kalau ada orang yang memuji di hadapan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lempari pasir. Kenapa? Karena dia adalah setan. Jadi sekalipun jamaah yang berbahagia, kita tidak berniat untuk dipuji dan kita sudah menyelesaikan amalan-amalan ibadah kita, lalu kemudian ada orang yang memuji kita tanpa misalnya kita ketahui bahwa dia memuji kita, maka ini adalah berita gembira berupa kebaikan yang disegerakan bagi orang-orang yang beriman.